Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil tugas proyek kami, yaitu proyek deep learning, proyek puas kelompok. Saya Muhammad Arya Rianto. Saya Chandra. Saya Jonathan Pratama. Oke, kita langsung masuk ke kode yang pertama. Kode yang pertama itu untuk menganalisis data. Selanjutnya, kode di bawahnya yang kedua itu untuk menghubungkan antara Google Collapse dengan Google Drive, karena kami mengambil dataset dari Google Drive. Selanjutnya, kode selanjutnya untuk menampilkan beberapa baris pertama dari data frame DFC. Selanjutnya, membuat data frame baru dengan kode di bawah ini, lalu memberikan jumlah kasus terkonfirmasi dari data DFC untuk setiap tanggal mulai dari tanggal 1, 22, 20 hingga akhir data. Selanjutnya, untuk menampilkan informasi data frame. Kode yang selanjutnya untuk mengonversi indeks dari data frame df underscore n menjadi tipe data type, date type. Selanjutnya, kode selanjutnya untuk menampilkan jumlah kasus terkonfirmasi dari waktu ke waktu. Di sini ada diagramnya. Jadi dari mulai bulan April meningkat terus sampai bulan April 2021. Selanjutnya, kode selanjutnya untuk menghapus kolom-kolom yang terdaftar dalam list. Kodenya sebagai berikut. Selanjutnya, mengonversi objek tipe data date type. Kemudian mengelompokkan data frame DFC berdasarkan nama bulan dan tahun, dan kemudian menjumlahkan nilai-nilai dalam setiap kelompok. Kode selanjutnya mengatur ulang indeks data frame mon DFC menggunakan kolom country atau region dari data frame DFC. Kode selanjutnya melihat hasil dari pengelompokan dan jumlah yang sudah diulang. Ini di sini terdapat tabel dari Region. country atau regionnya. Selanjutnya adalah membuat data frame yang menyajikan informasi tentang bulan dengan jumlah kasus terkonfirmasi maksimum dan jumlah kasus terkonfirmasi pada bulan tersebut. Berikut ini sebagai kodenya. Selanjutnya menampilkan data yang menampilkan paling sering muncul sebagai bulan dengan jumlah kasus terkonfirmasi maksimum. Nah, ini ada datanya, jadi bulan mana yang paling tinggi dan ini bulan yang paling rendah. Selanjutnya menampilkan visualisasi tentang beberapa sering setiap bulan muncul sebagai bulan dengan jumlah kasus konfirmasi maksimal dalam data frame. Nah, kita bisa lihat di sini 2021 bulan Maret itu paling tinggi. Selanjutnya menampilkan garis yang menunjukkan perubahan jumlah kasus terkonfirmasi dari waktu ke waktu. Nah, ini seperti gambar tadi, rendah di bulan April 2020, kemudian meningkat terus sampai April 2021. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Chandra. Selanjutnya yaitu untuk mengakses indeks dari data frame dengan fungsi df underscore nilai dot index. Yaitu di sini ada dari 2020 bulan Januari tanggal 22 hingga tahun 2021 bulan 4 tanggal 10. Yaitu di sini selanjutnya ada menghasilkan data frame baru yang membuat jumlah kumulatif kasus terkonfirmasi dalam interval waktu mingguan. Selanjutnya yaitu menampilkan grafik garis yang menunjukkan fluktuasi jumlah kasus terkonfirmasi dalam interval waktu mingguan, yaitu seperti berikut dari bulan April hingga bulan April Januari. Di sini mendapatkan informasi tentang dimensi data frame yang hasilnya berupa tabel, yaitu 64 baris dan satu kolom. Di sini ada import-import data time untuk perhitungan numerik seperti log, SP, SQRT, dan lain-lain. Selanjutnya itu menghitung moving average dan moving standard deviation dari data frame untuk meratakan fluktuasi dalam data.
dengan cara dengan function def acp underscore n PACP. Selanjutnya yaitu menghitung rolling mean dan rolling standard deviation untuk mengidentifikasi fluktuasi dalam data dan membantu dalam analisis dan pemodelan direct waktu. Yaitu berikut hasil konfirman dari 2020 hingga 2021 bulan 4 tanggal 11. Selanjutnya yaitu menempelkan diagram dari deret waktu asli, yaitu Rolling Man STD dari 2020 hingga 2021. Yang gambar garis warna biru yaitu originalnya, dan merah itu Rolling Man, dan yang hijau itu Rolling STD. Selanjutnya yaitu menampilkan diagram data frame yang baru diisi oleh logaritma dari setiap elemen dalam data frame, yaitu membuat plot dari deret waktu yang telah diubah skala logaritma dari 20 hingga tahun 2021 bulan 5. Selanjutnya yaitu menghitung rata-rata bergerak dan deviasi standar dalam 3 periode waktu. Di sini sudah ada diagramnya, yaitu yang biru original, yang merah rolling man, dan yang hijau rolling STD. Selanjutnya yaitu melakukan augmented decay Fuller test untuk menguji stationaritas deret waktu. Dan menyajikan hasil uji stasionaritas. Berikut adalah hasil dari uji stasionaritas. Ada tes statistik yang berjumlah 4, 1, 6, 2, 3, 2, 6, dan p-value yaitu 763. Di sini ada informasi data frame yang seperti tadi yang sudah diperbarui, yaitu 64 baris dan 1 kolom. Di sini ada pelatihan dengan membagi 80% pelatihan dan 20% pengujian. Berikut adalah hasil dari Sarimak. 80% pengujian dan 20% pelatihan. Nah, selanjutnya itu membagi data dengan cara train size dan test size. Di sini kami mengimpor model ARIMA untuk ringkasan model, yaitu menghitung residu dan membuat plot. Berikut yaitu ada tanggal dari residunya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Jonathan. Ya, selanjutnya yaitu menampilkan plot KDE Selanjutnya, atau Kernel Density Estimation Residu yang nantinya akan kita tampilkan deskripsi statistik residu berupa grafik di bawah ini. Nah, ini residunya. Kemudian kita melakukan penampilan plot diagnostik dan memastikan tata letak yang rapi dan plt.show untuk menampilkan plotnya. Di bawah ini ada 4 diagram plotnya. Kemudian membuat prediksi menggunakan model statistika dan mencetak atau menampilkan baris dari data frame-nya. Jadi ada data dari tahun 2021 bulan 1 sampai tahun 2021 bulan 2. Oke, selanjutnya membuat prediksi kembali dan plot hasil prediksinya akan kami ditampilkan menjadi sebuah grafik yang di mana prediksi jumlah kasus COVID pada saat itu tahun 2020 sangat tinggi sampai 2021. Kemudian kami melakukan penginstalan PMD A5 dan di sini ada beberapa pemanggilan import model A5, kemudian menggunakan fungsi auto A5 dari PD A5 dan menampilkan ringkasan model A5. Ini kemudian hasilnya.
Oke, kemudian kami melakukan perbandingan antara forecast versus aktual dan hasil grafiknya bisa dilihat garis trending itu yang biru dari tahun 2020 bulan 3 sampai tahun 2021. Kemudian untuk aktualnya dari 2021 dan satu lagi forecast yang hijau. Kemudian kami mengimplementasikan model neural network menggunakan TensorFlow dan keras dan kemudian fungsi untuk membuat dataset time series sintesis. Kemudian membuat dataset time series dan kita membuat kode yang berfungsi untuk membuat atau mengompilasi dan melatih model simple RNN menggunakan TensorFlow atau keras. Jadi ini adalah model RNN yang hasilnya itu ada 10 epoch itu. Oke, lanjut. Kemudian ada kode yang berfungsi untuk membuat, mengompilasi, dan melatih model LSTM menggunakan TensorFlow atau keras. Dan berikut itu hasilnya dari loss sampai value loss-nya. Kemudian kode ini berfungsi untuk membuat, mengompilasi, dan melatih model CNN menggunakan TensorFlow atau keras. Tapi pada data flatten ini tidak dapat disatukan. Jadi kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu evaluasi performa model dan hasilnya. Kemudian menghitung MSE antara nilai aktual dan menampilkan nilai dari MSE-nya. Jadi MSE RN-nya 5,69 dan MSE LSTM-nya yaitu 0,01. Kemudian uh, kita melakukan perhitungan RMSE dan kami menampilkan nilai RMSE dari metode RNN sama metode LTSM. Metode RN-nya yaitu 0,008 dan LTSM-nya 0,02. Nah, setelah ini kita lakukan perbandingan antara metode RNN dan LTSM. Jadi dapat kami simpulkan bahwa metode RNN ini lebih baik dibandingkan metode LTSM karena model RNN ini angkanya mendekati 0. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.